Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang halaman akhir dari kelengkapan di dalam laporan KP Interior Telkom University. Diawali dari halaman logbook, catatan kegiatan bimbingan KP. Di sini dituliskan keterangan nama mahasiswa sampai dengan nama instansi KP. Kemudian mahasiswa perlu mengisikan kegiatan bimbingan dengan dosen pembimbing selama menyusun laporan KP ini apa saja, mulai dari bagian kelengkapan awal, bagian isi seperti bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang perusahaan, bab 3 tentang proses kerja prakteknya, dan bab 4 tentang kesimpulan dan saran. Minimal mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing sebanyak 5 kali, sehingga di sini tercantum ada tanda tangan dosen pembimbing sebanyak 5 kali. Di akhir ditandatangani oleh dosen koordinator KP. Berikutnya adalah bagian logbook kegiatan kerja profesi di perusahaan. Jadi logbook ini sudah ditentukan poin-poinnya dari prodi, yaitu ada 7 poin ilmu yang perlu didapat oleh mahasiswa selama berada di perusahaan. 7 poin ini perlu didapat ilmunya, tetapi mahasiswa boleh tidak secara langsung mengalaminya di perusahaan. Tetapi jika tidak mengalami langsung, maka mahasiswa perlu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan desainer atau atasan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga meskipun tidak mengalami langsung, mahasiswa tetap punya ilmunya seperti itu. Jadi contoh meeting dengan klien. Kebetulan ini contohnya adalah praktikan atau mahasiswa mengalami secara langsung, sehingga mereka menuliskan di sini ilmu yang diperoleh apa, kendala yang dihadapi apa, solusinya seperti apa, dan ada dokumentasi ketika melakukan rapat atau meeting dengan klien. Berikutnya seperti survei lokasi dan data collecting. Ilmu yang diperoleh apa, kendala yang dihadapi apa, solusinya bagaimana, kemudian dokumentasinya. Urutannya sama setiap poinnya, tapi jika mahasiswa tidak mendapatkan ilmu itu secara langsung, maka contohnya ini bisa wawancara dengan pihak perusahaan, atasan atau senior designer yang misalkan mengerjakan RAB. Nah, di sini dituliskan hasil wawancaranya apa, kendala yang dihadapi apa, solusinya apa, serta di sini ada dokumentasi ketika melakukan wawancara tersebut. Lalu ini sebagian dokumentasi dari RAB, contoh RAB-nya. Selanjutnya sama seperti itu di bagian yang lain juga. Nah, setiap bagian ini, setiap bagian logbook dari kerja profesi di perusahaan ini perlu ditandatangani oleh pimpinan atau orang yang bertanggung jawab di perusahaan, serta cap dari perusahaan juga. Nah, jadi lengkap diisikan dengan dokumentasinya. Berikutnya adalah halaman lembar bukan formulir, ini adalah surat pengantar dari kampus untuk ke perusahaan. Jadi surat pengantar ini tuh ditujukan kepada perusahaan. Jika dokumen aslinya sudah dikirimkan ke perusahaan, maka yang bisa dicantumkan di sini boleh scan-nya atau fotokopinya. Nah, ini adalah surat penerimaan dari perusahaan dengan kop perusahaan. Di sini surat penerimanya ada 2 kebetulan, karena di sini ada keterangannya bahwa mahasiswa diterima dari tanggal berapa sampai selesai masa KP-nya tanggal berapa. Ini surat dari perusahaan menyatakan bahwa mahasiswa diterima dan bekerja di sana. Berikutnya adalah formulir penilaian pengguna kerja praktek. Nah, di sini yang mengisi adalah perusahaan. Jadi nilai terhadap kinerja mahasiswa selama bekerja di perusahaan terkait poin-poin yang sudah ditentukan oleh kampus. Silakan jika ada masukan bisa dituliskan di sini dan ditandatangani oleh pimpinan dari perusahaan. Selanjutnya adalah form penilaian. Jadi di sini
yang mengisi juga pihak perusahaan, tetapi bedanya dengan form yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya ini hanya sebatas checklist, kalau yang ini itu ada nilainya. Nah, nilai ini itu juga detailnya bisa ditentukan juga dengan perusahaan. Jadi misal terkait poin absensi, apa yang menjadi indikatornya, misalkan tepat waktu. Nah, kemudian nilainya berapa, seperti itu. Ditulis pembimbing lapangannya siapa, kemudian tanda tangan dan cap perusahaan di bagian bawah. Ini adalah form absensi di perusahaan yang sudah diformatkan juga oleh kampus. Jadi bisa tinggal diisi aja oleh mahasiswa dan ditandatangani oleh pemberi tugas di perusahaan. Ini per hari ya, jadi setiap harinya itu melakukan pekerjaan apa saja, kemudian ditandatangani oleh perusahaan. Nah, ini adalah dokumentasi selama proses kerja praktek. Silakan dilampirkan. Yang terakhir adalah form penilaian pembimbing akademik. Di sini perlu ditulis nama mahasiswa dan NIM mahasiswa, jadi jangan sampai dikosongkan seperti ini, jadi harus ditulis. Dan bagian ini dikosongkan saja karena bagian ini nanti yang mengisi adalah dosen pembimbing. Nah, jadi dosen pembimbing akan menuliskan nilai dari progres laporan selama bimbingan dan seterusnya, kemudian dosen yang akan memberikan nilai dan tanda tangan di bagian ini. Jadi mahasiswa cukup menuliskan nama dan NIM-nya saja di sini. Seperti itu. Saya kira sekian dari penjelasan isi laporan KP yang perlu disusun untuk menjadi syarat penilaian KP di akhir.